Start News. Start News, jendela informasi Anda. Aktivitas tambang emas liar di daerah aliran Sungai Batanggadis, Kota Nopan sudah stop beroperasi. Bupati Mandailing Natal terima sertifikat pembebasan lahan Bandara Bukit Malintang. Tepat janji, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perbaiki jembatan gantung Huta Padang Sayur Maincat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali kami hadirkan Start News dengan berita seputar Sumatera Utara, khususnya Bumi Gordang Sambilan, dipersiapkan oleh tim redaksi Start News bersama saya Nurismi Desita. Berikut informasi selengkapnya di Madinah 24 jam. Kita ke berita yang pertama, aktivitas pertambangan emas liar menggunakan alat berat yang sempat beroperasi di daerah aliran sungai atau DAS Batanggadis, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal sudah berhenti. Camat Kota Nopan Ade Gozali Damanik memastikan hal itu saat meninjau langsung wilayah aktivitas tambang emas di Desa Hutarim Baru pada hari Senin 6 Desember 2021. Aktivitas pertambangan emas liar menggunakan alat berat yang sempat beroperasi di daerah aliran sungai atau DAS Batanggadis, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal sudah berhenti. Camat Kota Nopan Ade Gozali Damanik memastikan hal itu saat meninjau langsung wilayah aktivitas tambang emas di Desa Hutarim Baru pada Senin 6 Desember 2021 sore. Selain Camat Kota Nopan, Ade Gozali Damanik juga turut dalam peninjauan itu Kapolsek Kota Nopan Ibtu Budi Sihombing dan Ramil 14 Kota Nopan Letnan 2 Infantri Surkani Nasution dan unsur masyarakat lainnya. Sesampai di lokasi tambang, Forkopincam Kota Nopan langsung melihat ke beberapa titik lokasi tambang untuk memastikan apakah masih ada aktivitas tambang di sana. Dari hasil pengamatan, tidak satupun pekerja yang melakukan aktivitas tambang, sedangkan alat berat yang sebelumnya beroperasi di wilayah itu sudah tidak kelihatan lagi. Forkopincam Kota Nopan juga melihat langsung lokasi tambang yang sempat viral di media sosial, yang lokasinya berdekatan dengan aliran sungai Batanggadis. Namun yang dijumpai di lapangan hanya bekas galian alat berat berbentuk kolam dan beberapa tong yang diduga untuk keperluan tambang. Camat Kota Nopan Ade Gozali Damanik yang dijumpai di lokasi tambang mengatakan tujuan Muspika Kota Nopan hadir di lokasi tambang untuk memonitoring sekaligus melakukan pengawasan di wilayah kerjanya terkait aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Kota Nopan. Dia juga mengimbau kepada semua warga untuk tidak melakukan aktivitas tambang tanpa izin, sebab tambang ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kehadiran Muspika Kota Nopan kemari dalam rangka monitoring sekaligus pengawasan terhadap wilayah kerja kami di sini berkenaan dengan tambang liar ataupun pertambangan tanpa izin di wilayah Kota Nopan. Tambang di sini sejauh ini sudah dihentikan melalui kerjasama kami dengan Pak Polsek dan Pak Ramil sudah memberikan himbauan. Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan atau memampangkan spanduk menghimbau berkenaan dengan larangan pertambangan tanpa izin di wilayah. Himbauan kita kepada masyarakat bahwasanya kepada masyarakat kita himbau untuk tidak
melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin ini. Tentunya ini tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sementara Kapolsek Kota Nopan Ibtu Budi Sihombing mengatakan terkait maraknya tambang liar di wilayah Kota Nopan, pihak kepolisian akan terus melakukan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebagai bentuk awal pencegahan. Pihak kepolisian akan terus menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan akan merusak lingkungan hidup, khususnya aktivitas pertambangan yang berdekatan lokasinya dengan das atau daerah aliran sungai Batanggadis. Namun kata dia, apabila pendekatan dan edukasi yang diberikan tidak digubris, maka pihaknya akan melakukan penegakan hukum. Ya, kami dari Forkopimda Kota Nopan sudah sepakat dan melakukan himbauan pada masyarakat sekitar maupun masyarakat tertentu yang melakukan penambangan liar sini agar jangan melakukan. Efeknya bisa merusak kehidupan lingkungan hidup dan satwa yang ada di sekitar lokasi penambangan. Diberitakan sebelumnya, aktivitas tambang liar menggunakan alat berat sempat viral di media sosial. Mengetahui hal itu, Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution menjumpai Kapolres Mandeling Natal AKBP Horastua Silalahi untuk membicarakan solusi aktivitas tambang ini pada Sabtu 4 Desember 2021 malam. Keduanya mengimbau agar aktivitas tambang dihentikan. Dari Kota Nopan, Lokot Husda Lubis melaporkan untuk Start News. Bupati Mandeling Natal Muhammad Jakbar Sukheri Nasution menerima sertifikat tanah pembebasan lahan Bandara Bukit Malintang dari Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Madina. Penyerahan sertifikat tanah ini berlangsung di kantor Bupati Mandeling Natal Selasa 7 Desember 2021. Lahan yang akan dibebaskan seluas 28 hektar ditambah 5 hektar untuk akses masuk yang tertinggal. Sukheri mengatakan lahan seluas 28 hektar ditambah 5 hektar tersebut akan ditampung di tahun anggaran 2022 yang sumber dananya dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Mandeling Natal. Daftar hak pakai pemerintah Kabupaten Madina tahun 2021 letak tanahnya di Desa Sukaramai, Kecamatan Panyabuan Utara seluas 56.581 meter, Huta Damai, Kecamatan Panyabuan Utara seluas 46.838 meter, di Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang seluas 634 meter, Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara seluas 9.524 meter, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara seluas 40.743 meter. Selain itu, Desa Janji Batogu, Kecamatan Bukit Malintang seluas 3.517 meter, Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang seluas 35.313 meter, Desa Sukaramai, Kecamatan Panyabungan Utara seluas 33.326 meter, Desa Huta Damai, Kecamatan Panyabungan Utara seluas 40.031 meter. Sedangkan luas lahan yang sudah dibebaskan hingga saat ini mencapai 148 hektar dan runway seluas 2.600 meter yang keseluruhan sudah dilakukan pematangan lahan bandara. Untuk yang sudah dibebaskan 148 hektar, kemudian runway-nya sekitar 2.600 meter. Untuk saat ini baru ATR, namun kita sudah koordinasi ke Kemenhub bagaimana Boeing 737 juga bisa mendarat, bisa take off, bisa landing. Ya, untuk jangka panjang barangkali kita maksimalkan bagaimana Boeing bisa mendarat di bandara. Insya Allah dioperasikan paling lama 2024, paling lama. Sesuai dengan koordinasi kita ke Kementerian untuk tahun ini juga anggarannya sudah sekitar 86 M, masih proses lelang barangkali ya 2023 bagaimana untuk terminal untuk 2023 sudah kita mulai.
Sementara kapasitas pesawat yang bisa landas di Bandara Bukit Malintang sampai saat ini masih ATR. Namun kita sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar bisa take off dan landing pesawat Boeing. Sukhairi mengungkapkan pengoperasian bandara tersebut ditargetkan paling lama tahun 2024 sesuai koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Erwin melaporkan untuk Start News. Kita beralih ke berita selanjutnya, tepat janji. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perbaiki jembatan gantung Huta Padang Sayur Maincat. Namun setelah pariwara berikut ini akan kami sampaikan informasinya untuk Anda. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menepati janjinya untuk memperbaiki jembatan gantung di Desa Huta Padang Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menepati janjinya untuk memperbaiki jembatan gantung di Desa Huta Padang Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan pada tahun 2021. Janji itu sudah direalisasi. Saat ini jembatan gantung Desa Huta Padang Sayur Maincat sedang diperbaiki dengan tahap pengerjaan sudah mencapai 70%. Selama ini memang kondisi jembatan gantung ini cukup memprihatinkan. Gelagar kayu bagian bawah sudah banyak yang keropos, begitu juga papan lantai sudah banyak yang patah. Kondisi ini mengakibatkan jembatan gantung tidak bisa dilewati roda 4 dalam beberapa bulan terakhir. Padahal keberadaan jembatan itu sangat urgen bagi warga 5 desa di seberang Sungai Batanggadis, Kota Nopan. 5 desa adalah Huta Padang, Simandolam, Huta Rimbaru, Simandolam, Aek Marian, Muara Potan, Gunung Tua, Simandolam, dan Desa Simandolam. Pantauan Start News di lokasi pada Selasa 7 November 2021, para pekerja tampak sibuk menyiapkan pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung ini. Sebagian lantai jembatan sudah siap dikerjakan, begitu juga dengan gelagar kayu dan besi sudah terpasang. Herman Nasution, salah seorang tokoh masyarakat desa Huta Padang SM atau Huta Padang Simandolam, kepada Start News menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang telah merehabilitasi jembatan gantung tersebut. Menurut pantauannya di lapangan, saat ini pengerjaan perbaikan jembatan gantung itu memasuki tahap penyelesaian. Dia mengakui selama ini jembatan gantung itu banyak rusaknya dan sulit dilalui kendaraan roda 4. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Madinah dan berharap pekerjaan itu cepat selesai. Ya, alhamdulillah kepada Pemkab Mandailing Natal, mudah-mudahan kami pantau ini sedang dalam proses perbaikan. Memang betul selama ini itu jembatan itu banyak rusaknya lah Pak. Harapan masyarakat seperti yang dulu Pak, ya maksudnya itu jembatan daerah Huta Padang SM yang dilewati 5 desa masih tetap berharap kalau itu dibangun masih permanen Pak, biar semua lancar gitu Pak, transportasi gitu. Herman juga berharap kepada pemerintah daerah agar jembatan gantung dibangun permanen. Menurut informasi yang diperoleh dari para pekerja, rehabilitasi jembatan itu berupa penggantian semua gelagar, mulai dari gelagar besi dan kayu, begitu juga dengan penggantian besi hanger dan papan lantai jembatan. Selama tahap pengerjaan, kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4 tidak bisa lewat. Sedangkan warga yang mau lewat harus berjalan kaki melewati jembatan gantung ini. Dari Kota Nopan, Lokot Husda Lubis melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa sahabat Start News untuk berita terbaru kami. Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News. Start News, jendela informasi Anda.